Oke, ini sudah bisa. Silakan bisa langsung dimulai. Saya izin live Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Sudah? Ayo, Pak Fajar. Kita mulai. Pak Fajar dan Bu Ervia ya. Oke. Ya. Ya. Ini saya unmute apa Di mute saja. Mute saja. Unmute. Boleh dimulai? Di timer. Assalamualaikum ya? warahmatullahi ya, di timer. Pelan-pelan aja. Ya. Oke. Boleh ya? Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Fajar. Alhamdulillah hari ini suasananya lagi sedang letih-letihnya ini siang-siang begini. Meskipun saya merasa saya merasa agak gimana gitu Pak di tempat kerja belakangan ini. Saya ingin bercerita Pak sedikit saja tentang apa yang saya rasakan ya, yang saya hadapi di sekolah saya dengan salah satu rekan sejawat saya, Pak Fajar. Sepertinya masalah ini cukup berat ya Bu Ervia ya. Bu Ervia bisa cerita lebih lanjut tentang permasalahan ini? Kalau dikatakan berat ya gimana ya Pak? Ya menurut saya mau cerita dengan siapa saya juga bingung. Ini betul sekali Pak Fajar. Gini ya ceritanya itu rekan kerja saya ini terkesan sangat individualis. Beliau itu sering bertindak sendiri, mengambil keputusan tanpa berdiskusi dulu dengan tim, dengan kita. Itu padahal kami itu seringkali membutuhkan koordinasi, terutama saat ada kegiatan besar di sekolah gitu Pak Fajar. Misalnya pada baru-baru ini saja kita akan merencanakan ada kegiatan perpisahan kelas 6. Beliau itu tiba-tiba membuat keputusan sendiri tentang dekorasi, tentang persiapan anak-anak, tanpa mengajak kita teman-teman itu untuk berdiskusi dulu. Saya dan anggota lainnya itu merasa kayak diabaikan, Pak, kayak tidak dibutuhkan. Padahal kami sudah menyiapkan rencana sebelumnya bagaimana nanti kegiatannya, itu kita sudah merencanakan, Pak. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Bu Ervia ya. Pada dalam satu situasi ini seperti bagaimana bebannya itu kayak terasa gitu Bu ya. Apakah Bu Ervia dan tim lain pernah mencoba membicarakan hal ini dengan dia? Sudah pernah sih Pak, sebenarnya itu sudah beberapa kali saya dan teman-teman itu membicarakan hal ini, tapi juga tidak pernah berhasil. Ketika kami itu berusaha mencoba mengajak beliau untuk berdiskusi, beliau selalu bilang, "Nah, aku sudah tahu apa yang harus saya lakukan." Atau kadang mengatakan begini beliau, "Saya itu hanya ingin membantu agar pekerjaan itu lebih cepat selesai." Saya merasa kesal dan lelah dengan kesannya seperti itu, Pak, tidak menghargai usaha tim kita dan kami itu harus menyesuaikan diri dengan cara beliau yang bekerja secara sendiri dan itu membuat saya itu kehilangan semangat untuk bekerja dalam tim di sekolah saya, Pak. Iya Bu, pasti sangat melelahkan ya harus menyesuaikan diri dengan orang seperti itu ya Bu ya. Menurut Bu Ervia, apa yang menyebabkan rekan Bu Ervia seperti itu? Gimana ya Pak ya, saya tidak terlalu yakin sih dengan apa yang menjadi alasan beliau seperti itu, tapi mungkin beliau itu merasa lebih percaya diri jika bekerja sendiri. Mungkin dia merasa cara beliau itu lebih efisien
lebih tidak membutuhkan masukan dari orang lain. Tapi yang jelas beliau itu tidak pernah secara terbuka menyatakan apa yang menjadi alasan beliau, Pak. Jadi ada kemungkinan beliau itu merasa lebih nyaman bekerja sendiri. Menurut Bu Ervia, apakah dia sadar akan dampak negatif dari perilakunya itu? Sebenarnya tidak sih. Beliau itu seperti tidak peduli dengan apa yang kami rasakan, Pak. Bahkan ketika ada teman-teman yang mencoba menegur beliau hanya menjawab dengan singkat dan kembali ke cara kerjanya sendiri. Kami sering merasa bingung harus bagaimana. Kebanyakan memilih untuk diam, teman-teman dan saya itu hanya mengeluh di belakang. Tidak ada yang berani langsung menegur beliau, lagi karena takut apabila nanti kita menegur itu suasana jadi semakin buruk dan, kalau ada proyek atau kegiatan yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat, malah jadi terlambat karena kurangnya koordinasi dengan tim kita. Selain itu kami seringkali harus mengulang atau menyesuaikan pekerjaan karena beliau tidak sejalan dengan rencana yang sudah kita tentukan bersama-sama itu, Pak. Tampaknya dia tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari perilakunya ya Bu ya. Sepertinya masalah ini sudah cukup serius Bu. Bagaimana jika situasi ini terus dibiarkan tanpa ada perubahan seperti itu Bu? Apa yang Ya. dikhawatirkan Bu Ervia? Iya, Pak. Yang saya takutkan itu nanti kalau tetap dibiarkan itu hubungan kerja atau hubungan kekeluargaan kita itu semakin renggang, takut saya itu seperti itu, Pak. Orang-orang mungkin akan semakin malas untuk berkoordinasi dan kerja sama tim, bisa berantakan mungkin ya, Pak, bisa hancur. Pada akhirnya ini kan berdampak buruk sekali nanti pada hasil pekerjaan dan reputasi tim kita di mata kepala sekolah pun juga kurang baik, seperti itu, Pak, yang saya takutkan itu. Saya bisa merasakan betapa seriusnya dampak masalah ini ya Bu ya. Apa yang ingin Bu Ervia ubah dalam situasi tersebut? Yang ingin saya ubah itu dengan situasi ini saya ingin beliau itu lebih terbuka terhadap kerjasama, terhadap koordinasi dengan rekan sejawat. Saya itu ingin beliau itu bisa mendengarkan masukan dari teman-teman dan tidak selalu mengambil keputusan itu secara sendiri, secara sepihak seperti itu, Pak. Saya juga ingin kita itu bisa bekerja sama dalam tim yang solid, tanpa ada yang merasa diabaikan atau tidak dihargai, begitu Pak yang saya inginkan sebenarnya. Sebetulnya tujuan Ibu baik ya. Menurut Bu Ervia, apa langkah pertama yang untuk mencapai perubahan itu? Mungkin ya itu kita perlu berbicara langsung dengan beliau mungkin ya, Pak. Tapi saya itu khawatirnya begini, Pak, kalau nanti saya itu berbicara terlalu keras dengan beliau, nanti beliau merasa kayak disalahkan dan justru nanti malah semakin menjauh dengan, teman-teman, dengan saya juga, seperti itu, Pak, yang saya takutkan itu. Memang penting ya Bu ya untuk menjaga suasana menjadi nyaman itu sangat penting untuk menjaga kolaborasi. Bagaimana menurut Bu Ervia akan menyampaikan pesan tanpa membuat dia merasa disalahkan? Langkah yang pertama mungkin, kita itu bisa membuat kesepakatan dulu dalam tim mungkin, Pak, ya. Semacam kayak aturan kerja yang disepakati bersama, dengan begitu nanti setiap anggota tim kita itu termasuk beliau, tahu apa yang diharapkan dari segi komunikasi dan kerjasama. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu Ervia ya, strategi yang dibuat Bu Ervia.
Bagaimana perasaan Bu Ervia sekarang setelah merencanakan langkah-langkah tersebut? Dari langkah-langkah tadi saya merasa lebih yakin, lebih percaya diri ya Pak ya. Saya pikir dengan pendekatan yang tepat, kita itu bisa membuat suasana kerja kita itu lebih kondusif, lebih saling menghargai, tanpa harus menimbulkan konflik di antara kami sesama rekan sejawat. Mungkin seperti itu Pak yang saya rasakan saat ini. Oke, Bu. Baik. Nah, sekarang apa yang akan Bu Ervia lakukan untuk memulai perubahan ini di minggu ini? Dari langkah tadi yang akan saya lakukan untuk merubah hal itu, mungkin dalam minggu ini saya akan mengatur atau merencanakan rapat tim informal untuk membahas tentang pentingnya kerjasama dan bagaimana kita bisa lebih efektif sebagai tim. Saya juga akan mengusulkan ide, Pak, untuk membuat kesepakatan kerja tim tadi. Selanjutnya saya akan fokus pada hal positif seperti manfaat kerjasama yang lebih baik untuk keberhasilan kita bersama. Selain itu, saya juga akan mendengarkan masukan dari teman-teman yang lainnya dan berusaha menciptakan suasana yang lebih terbuka lagi. Bagus, Bu. Strategi yang bagus yang dibuat buat dia, Bu. Sikap mendengarkan akan membantu menjaga suasana tetap positif, Bu ya. Dan rasa keluarganya itu tetap terjalin. Apa Iya, harapan Pak. yang ingin Bu Ervia capai dari pertemuan itu? Saya itu berharap bisa membuka dialog dengan teman-teman yang lebih baik dan mulai membangun kerjasama yang lebih solid lagi, lebih erat dengan teman-teman atau rekan sejawat. Saya ingin semua orang itu merasa didengar, dihargai dengan apa ide-ide yang mereka sampaikan. Seperti itu, Pak, yang saya harapkan untuk membuka dialog untuk memulainya itu, Pak. Tujuannya biasa sudah disampaikan Bu Ervia. Nanti saya yakin dengan rencana Ibu ini, Bu Ervia bisa menciptakan perubahan yang positif. Semoga pertemuannya yang direncanakan berjalan lancar, Bu ya. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fajar. Saya setelah bercerita dengan Pak Fajar, saya itu merasa lebih yakin, lebih siap dan optimis sekarang saya untuk bisa merubah sesuatu yang kurang tepat menurut saya itu tadi Pak Fajar, nggih. Sama-sama Bu Ervia, senang bisa membantu Bu Ervia. Semoga rencana yang dibuat Bu Ervia dan kolaborasi kerjasama tim dengan beliau tadi bisa berjalan lancar lagi ya, Bu. Saya menantikan kabar baik dari Ibu Ervia. Iya Pak, terima kasih banyak atas ini tadi sharing-nya dengan Pak Fajar. Sama-sama Bu. Ini lanjut ke refleksi ya. Apa langsung ke coaching yang selanjutnya? Coaching selanjutnya aja ya. Ya, ini 16 menit dikurangi tadi berapa? Sekitar 2 menit mungkin sudah cukup lah. 14 menit sudah 12 menit ya. Game 14 menit panjang. Cukup. Ya. Berarti sekarang saya ya yang coach-nya. Ya, Bu Ervia dengan saya. Oke, sebentar. Ya, Saya sinyal saya kurang bersahabat ini tadi. nggak apa-apa Kakak. Tiba-tiba macet. Sudah siap, Bu Murni? Yes, siap. Selamat siang, Bu Murni. Bagaimana kabar hari ini? Kelihatannya kok
lemah, letih, lesu seperti itu, Bu Murni. Iya, betul sekali Bu R. Memang ya walaupun senyum tapi ya ada sedikit yang mengganggu di pikiran ini Bu R ya. Iya, memang benar ya Bu Murni. Kita terlalu banyaknya aktivitas mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Ervia. Bu Ervia apa kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Bu Murni. Ya. Kelihatannya Bu Murni ada sesuatu yang ingin dicurhatkan dengan saya ini ya Bu Murni. Iya, betul sekali Bu Ervia. Sebenarnya saya punya masalah dengan manajemen waktu saya Bu Ervia. Saya itu merasa kewalahan dengan tugas-tugas administrasi, kemudian tanggung jawab mengajar, kemudian saya juga merasa tidak pernah cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya, dan semuanya itu membuat saya merasa ya seperti inilah, lelah. Apalagi sekarang ditambah dengan KMD pula ya Bu Murni ya. Ya betul sekali, tambah Tambah ini, tambah ya, itu, yang satu belum selesai, sudah tambah ini itu lagi lagi. sekali Ya, Bu Ervia. ya begitulah Bu Murni, sama kita juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Murni yang sudah mau bercerita dengan saya, berbagi sedikit ceritanya. Menarik sekali Bu Murni. Tantangan dalam manajemen waktu memang sering kali kita hadapi ya Bu Murni, terutama bagi kita itu sebagai seorang guru yang memiliki banyak tanggung jawab, selain dengan anak-anak di dalam kelas, belum lagi tuntutan administrasi yang bla 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 banyaknya itu tadi. Boleh diceritakan lebih jelas Bu Murni, seperti apa situasi yang biasanya membuat Bu Murni itu merasa kewalahan dengan semua tugas-tugas itu tadi Bu Murni? Ya, begini Bu Ervia, biasanya itu ketika saya sedang fokus mengajar gitu ya Bu Ervia di dalam kelas, terus tiba-tiba saya teringat pekerjaan administrasi yang harus saya selesaikan, ada laporan harian atau dokumen-dokumen yang seharusnya itu memang dikerjakan bersama. Nah, akhirnya saya jadi kurang fokus gitu loh Bu dalam mengajar, terus malah memikirkan pekerjaan administrasi itu. Nah, hal ini itu juga mempengaruhi interaksi saya dengan siswa-siswa saya. Nah, karena saya merasa terburu-buru segera menyelesaikan tugas-tugas itu, Bu. Begitu. Oh, gitu ya Bu Murni, luar biasa benar, pekerjaan yang menumpuk-numpuk sebagai seorang guru memang ya. Ya, betul Jadi sekali. jadi saat Bu Murni itu berada di dalam kelas, itu waktu mengajar, pikiran sering, kurang fokus ya Bu Murni ya, Ya, kemana-mana, antara memikirkan betul. tugas mengajar, terus lagi belum tanggung jawab administrasi yang serba deadline-nya sekarang besok, belum selesai. Itu membuat Bu Murni merasa tidak bisa sepenuhnya fokus di dalam kelas seperti itu nih Bu Murni ya? Ya, betul sekali Bu Ervia. Itu rasanya itu membuat saya tidak kurang efektif itu loh Bu. Sebagai pengajar, kemudian jadi administrator. Saya juga tidak bisa memberikan 100% fokus saya itu di kedua sisi tersebut, Bu Ervia. Iya memang benar, apalagi saat ini yang kita hadapi anak-anak SD ya Bu ya, yang cenderung itu kalau tidak ditunggu oleh gurunya dia akan lari ke sana ke sini. Ya jelas. Dari apa yang sudah Bu Murni sampaikan tadi, yang menurut Bu Murni kira-kira apa yang menjadi penyebab utama munculnya perasaan kewalahan atau capek seperti itu Bu Murni? Apa karena tugas administrasi yang terlalu banyak ataukah mungkin ada hal lain yang sedang dipikirkan oleh Bu Murni? Kok bisa sampai seperti itu Bu? Ya bagaimana ya Bu ya, saya rasa itu salah satu penyebabnya mungkin
saya belum punya cara yang sesuai untuk membagi waktu ya Bu ya, antara mengajar, kemudian mengurus administrasi, dan sepertinya itu saya terlalu sering menunda pekerjaan administrasi sampai akhirnya menumpuk. Nah, saya juga tidak punya batasan waktu yang jelas dalam mengerjakan tugas dan kewajiban saya itu Bu Ervia. Oh, begitu Bu Murni. Jadi ya, salah satu kendalanya itu Bu Murni belum menemukan strategi atau cara yang efektif yang untuk mengatur pembagian waktu antara tanggung jawab sebagai guru, tanggung jawab untuk mengerjakan administrasi. Selain itu Bu Murni, merasa kecenderungan untuk menunda administrasi, menurut Bu Murni apa yang menyebabkan kok bisa Bu Murni itu menunda pekerjaan sehingga seperti itu jadinya kan kewalahan sendiri akhirnya Bu Murni. Apa yang Ya, menyebabkan kira-kira Bu? ya mungkin yang pertama itu saya merasa lelah ya Bu ya. Sudah selesai mengajar, itu masih ada tambahan lagi. Seharian di kelas, rasanya itu ingin istirahat, itu aja. Inginnya ke sekolah itu bawa bantal mungkin ya Bu ya. Boleh, boleh Bu. Tidak boleh. Ya. Ya, tapi di saat yang sama saya itu tahu ada pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan gitu Bu. Nah, ini tuh membuat saya sering menundanya sampai saya tuh benar-benar tidak bisa lagi menghindarinya, begitu Bu Ervia. Iya, betul saya mengerti dengan gimana posisi Bu Murni ya. Memang kita itu mendidik anak-anak di dalam kelas selama seharian jelas setelah selesai dengan anak-anak kita pasti merasakan kelelahan itu ya setelah mengajar. Sehingga Bu Murni akhirnya menunda pekerjaan administrasi padahal itu semua ada deadline-nya. Nah, penundaan itu pada akhirnya kan Bu Murni sendiri menumpuk dan menambah beban pikiran sendiri buat Bu Murni sebenarnya ya Bu Murni ya. Apakah Bu Murni merasa selain kelelahan fisik ataukah ada faktor lain Bu Murni yang mempengaruhi hal tersebut Bu Murni? Gini Bu Ervia, mungkin juga karena ada rasa takut ya bahwa saya itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan administrasi dengan baik. Nah, kadang itu saya merasa kurang percaya diri gitu loh Bu, dalam mengelola hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, menurut saya itu karena itu bukan bagian utama dari pekerjaan saya sebagai guru. Menurut saya sih itu. Betul sekali Bu Bun. Bu Murni betul sekali. Memang tugas kita yang kita ketahui itu adalah mendidik, membimbing anak-anak ya Bu Murni. Apabila kita ditambahi pekerjaan administrasi yang sekian banyak numpuknya, memang ya kita akan merasa gimana ya Bu? Jelas merasa lelah ya yang pasti. Menarik sekali Bu Murni, menarik hari ini ya. Jadi selain masalah waktu, ada juga faktor kelelahan yang Bu Murni rasakan setelah selesai mengajar seharian di kelas dan mungkin sedikit ketidaknyamanan juga dalam mengerjakan administrasi. Nah, dari apa yang dirasakan Bu Murni sejauh ini, bagaimana menurut Bu Murni agar bisa mulai mencari solusi atas permasalahan tersebut? Ya, ini saya juga mulai berpikir ya Bu ya, saya tuh harus mencoba membuat jadwal kegiatan mungkin ya agar lebih disiplin lagi. Ya, saya akan menentukan waktu khusus gitu untuk mengerjakan administrasi, kemudian yang lainnya juga. Nah, sehingga itu ketika saya sedang mengajar, saya tidak lagi merasa terbebani dengan pikiran tentang pekerjaan yang menumpuk tadi gitu, Bu Ervia. Ide yang bagus sekali itu Bu Murni. Dengan begitu menurut Bu Murni, adakah trik atau cara tertentu yang bisa membantu agar nantinya itu Bu Murni bisa lebih disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat, terutama ketika rasa lelah itu mulai muncul lagi Bu Murni? Ya Bu Ervia,
mungkin saya akan mencoba ya membuat skala prioritas menurut deadline, terus mengerjakannya secara bertahap daripada menunggu sampai semuanya itu menumpuk ya. Saya juga akan mencoba memberi jeda mungkin ya Bu, jeda waktu untuk istirahat antara pekerjaan itu agar bagaimana ya, tidak merasa kewalahan, kemudian kelelahan, seperti itu Bu Ervia. Iya, langkah yang bagus itu Bu Murni menurut saya, mencoba membuat skala prioritas deadline dan mengerjakannya secara bertahap agar Bu Murni merasa lebih ringan lagi dalam menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana perasaan Bu Murni tentang solusi ini tadi Bu Murni? Apakah dengan solusi ini akan merasa lebih efektif lagi Bu Murni? Ya, begini Bu Ervia, saya itu merasa ini akan cukup efektif ya Bu Ervia, dengan membuat skala prioritas menurut deadline tadi dan kemudian mengerjakannya secara bertahap. Saya rasa itu akan membuat lebih terjangkau lagi dan tidak begitu membebani diri saya sendiri ya Bu Ervia. Saya juga bisa menghindari kewalahan saat mengajar karena tahu pekerjaan administrasi sudah saya atur dengan baik gitu Bu Ervia. Baik Bu Murni. Sekarang mari kita tentukan langkah yang konkret ya Bu Murni, yang bisa kita ambil untuk mulai menerapkan solusi tadi Bu Murni. Ya. Apa yang bisa Bu Murni lakukan dalam minggu ini untuk mengatasi tantangan tersebut Bu Murni kira-kira ya? Bagaimana ya Bu Ervia ya? Mungkin dalam minggu ini saya akan mencoba membuat jadwal harian yang jelas untuk mengalokasikan waktu tertentu untuk administrasi mungkin ya Bu Ervia ya. Misalnya 30 menit di akhir hari sekolah. Itu saya juga akan membuat skala prioritas menurut deadline dan mengerjakannya secara bertahap gitu. Agar semuanya juga lebih jelas dan terselesaikan dengan baik gitu Bu Ervia. Siap Bu Murni, bagus sekali itu langkah yang diambil oleh Bu Murni. Kira-kira bagaimana Bu Murni agar bisa memastikan bahwa akan selalu disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat tersebut Bu Murni? Padahal kita tidak tahu kan kondisi fisik kita, sekarang fit, besok bisa kelelahan, seperti itu. Bagaimana Bu Murni kira-kira? Mungkin saya akan mencatat setiap kegiatan ya Bu ya, kemudian mereviewnya setiap akhir minggu seperti itu. Nanti jika saya melenceng dari jadwal yang sudah saya buat, saya akan coba mencari tahu apa yang menyebabkan hal itu dan bagaimana saya evaluasi, bagaimana cara memperbaikinya begitu. Sangat baik sekali Bu Murni. Saya percaya Bu Murni dengan rencananya ini nanti akan lebih disiplin lagi ya Bu Murni ya, dan juga merasa lebih tenang dalam menyelesaikan segala tugasnya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Murni setelah kita berdiskusi tentang sedikit unek-uneknya Bu Murni ini tadi? Plong, saya benar-benar merasa plong ya ini Bu Ervia. Saya merasa lebih tenang dan punya arahan yang lebih jelas lagi. Baik, terima kasih banyak atas bantuannya Bu Ervia sudah mau mendengarkan curhatan saya ini. Sama-sama Bu Murni, senang sekali bisa membantu Bu Murni. Saya juga terima kasih sudah mempercayakan ceritanya kepada saya. Semoga apa yang direncanakan dalam minggu ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Bu Murni. Terima kasih banyak Bu Murni. Sama-sama Bu Ervia.
Ya, Berapa menit? 15 menit. 14:43 menit. Baik. Langsung Ke coachingnya Oke, saya refleksi ya. atau langsung coaching? Siap. Refleksinya nanti bagaimana? Ya, oke. Ya, ini berarti saya ya, saya dengan Pak Fajar ya Pak ya. Ya, Oke, baik. saya timer dulu sebentar. Oke, siap. Yuk, mulai. Baik, mulai ya. Halo Pak Fajar, selamat siang. Sepertinya lama ya kita tidak berjumpa Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? iya Bu Murni, selamat siang juga. Benar sekali lama juga tidak berjumpa ya Bu ya. Sedikit kurang baik ini Bu kabar saya. Sebelumnya saya juga WA Bu Murni ya, ingin bercerita sesuatu. Iya, Mbak, saya juga baik Pak sebelumnya. Ya ini kenapa kemalam kok tiba-tiba ini Pak Fajar WA ingin cerita begitu? Apa yang ingin Pak Fajar bicarakan dalam sesi ini Pak? Terima kasih Bu Murni atas waktunya. Ini tidak mengganggu Bu Murni ya ini ya. Enggak Pak, Gini Bu, kebetulan ini saya kan KMD waktu istirahat ya. gini, saya ingin bahas tentang salah satu murid saya Bu. Dia itu mengalami kesulitan dalam belajar Bu. Ketika membaca, Iya. dia itu kayak bingung sendiri. Terus kemudian ketika dia disuruh maju ke depan itu sering hanya diam, ngelamun, seperti itu Bu. Saya bingung. Sudah mencoba metode bagaimana, sudah, tapi tetap tidak ada kemajuan. Gitu ya. Menarik sekali ini ya, Pak Fajar ya. Lalu apakah Pak Fajar bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin tentang perilakunya siswa tersebut selama pelajaran membaca? Mungkin apa yang terjadi saat dia sedang belajar, Pak Fajar? Nah, gini Bu, ceritanya itu mulai dari mana ya Bu ya, enaknya? Gini, ketika saya meminta siswa untuk membaca itu begini Bu, anaknya itu cenderung menunduk, tidak berani untuk mengangkat tangan, atau sering kali menghindari kontak mata. Nah, bahkan ketika teman-temannya mencoba membantunya itu, dia terlihat sangat cemas dan tampak bingung. Selain itu, dia itu selalu, Bu ya, kalau ditugaskan untuk membaca, itu selalu enggan. Kayak kelihatan dia itu seperti matanya ingin menangis itu loh, Bu. Oh, gitu. Jadi Iya, mungkin dia menunjukkan tanda-tanda kecemasan seperti itu ya, Pak ya? Ya, dan iya. tadi menurut cerita Pak Fajar sepertinya dia juga menunjukkan rasa ketidakpastian saat belajar gitu ya, Pak ya. Selama ini apakah ada upaya yang sudah Pak Fajar lakukan mungkin untuk membantu siswa tersebut agar merasa lebih nyaman di kelas seperti itu Pak Fajar? Begini Bu ya, sebetulnya saya sudah mencoba berbagai metode juga, seperti memberikan perhatian ekstra, membimbing dia untuk belajar dan menyiapkan buku bacaan yang seperti anak TK itu loh Bu, kita mengenal suku kata seperti itu. Oh, Terus saya ya, juga ya. meminta teman sebangkunya untuk membantunya, namun tidak ada perubahan Bu. Ya. Sedikit pun belum tampak dan dia itu tampak seperti tidak percaya diri. Oh, iya, iya, iya. Saya memahami Pak Fajar ini. Ya, mungkin apa Pak Fajar pernah berbicara dengan orang tuanya siswa itu mungkin Pak?
tentang situasi siswa tersebut di sekolah, atau mungkin ada informasi berharga dari siapapun itu, dari mereka yang kiranya bisa membantu Pak Fajar gitu, Pak? Sebetulnya saya juga berhubungan dengan orang tuanya, Bu, melalui WA, dan juga saya pernah berkunjung dengan ke rumahnya juga. Orang tuanya pernah bercerita, Bu, bahwa di rumah itu memang mereka tidak banyak waktu untuk membimbing dia belajar, apa itu biasanya untuk membersamai dia dalam belajar itu kurang karena alasannya sibuk kerja seperti itu, Bu. Terus untuk lingkungan rumahnya juga itu seperti tidak mendukung. Saya tanya dengan teman-temannya yang tetangga gitu, Bu, ya. Itu bilang itu kalau diajak apa itu bermainnya itu sampai sore-sore gitu loh, Pak. Enggak pernah apa itu ngaji itu tidak mau seperti itu. Oh, begitu. Ya, jadi ini memang ada beberapa faktor di luar sekolah ya Pak Fajar ya, yang mungkin mempengaruhi kesulitan belajar anak tersebut. Saya juga sering membaca, melihat di internet itu Pak Fajar, ini kesulitan membaca tidak hanya anak SD, ternyata SMP dan SMA pun juga ada yang masih kesulitan membaca seperti itu Pak Fajar. Nah, menurut Pak Fajar, kira-kira apa yang paling mengganggu dia saat belajar membaca itu, Pak? Saya rasa itu dia kayak merasa tertekan, Bu, ya, dengan ekspektasi untuk tampil baik di depan teman-temannya itu. Dia merasa sedikit kurang percaya diri seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin dia takut membuat kesalahan atau mungkin dia tidak pede karena belum bisa membaca, seperti itu. Oh, gitu. Mungkin dengan itu dia memilih untuk diam gitu ya, Pak ya. Ya, memang ada Iya, mahasiswa seperti itu. Iya, memang di sekolah saya juga ada itu, seperti itu, Pak. Nah, ini sangat mungkin sekali ya, Pak. Mungkin apakah ada pola tertentu dalam situasi di mana siswa tersebut itu merasa lebih terbuka atau lebih tertarik mungkin Pak Fajar? saya mengamati itu terkadang jika saya melakukan kegiatan membaca dengan cara yang lebih interaktif seperti menggunakan komik atau dengan menggunakan video-video yang digerakkan itu lebih ya. Nah, seperti Oh iya, membaca iya. bergiliran. Nah, itu tampaknya dia terlihat tertarik gitu loh, Bu. Namun ketika dia harus membaca sendiri, dia kayak kembali merasa cemas, bingung, seperti itu. Oh begitu. Ya, saya kemarin melihat pembelajaran Pak Fajar itu juga sudah sangat bagus sih. Yang assembler itu ya Pak ya. Ya Iya, itu ya saya tuh suka sekali ya. Mungkin itu menunjukkan bahwa siswa tersebut mungkin lebih nyaman dalam situasi yang lebih santai, Pak Fajar. Apa yang kira-kira nih yang bisa Pak Fajar lakukan untuk menciptakan gitu ya, Pak, menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, kemudian yang lebih mendukung untuk siswa tersebut, itu, Pak. mungkin saya perlu menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman lagi, Bu, ya. Mungkin penataan Ya. kelasnya juga, terus di mana kesalahan yang saya anggap sebagian itu dari proses belajar itu ternyata bukan seperti itu, Bu, ya. Mungkin penataan saya mengolah kelas itu untuk menjadi lebih nyaman lagi gitu ya mungkin, Bu, ya. Saya juga bisa memberikan lebih banyak kesempatan untuk belajar dalam kelompok kecil mungkin, seperti itu. Oh, gitu gitu. Ya ya ya. Nah, saya rasa itu langkah yang sangat baik Pak Fajar.
dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian yang mendukung bagi siswa itu, saya rasa itu memang bisa langkah yang sangat baik untuk siswa itu ya Pak Fajar ya. Nah, ini saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Pak Fajar setelah memikirkan tentang pendekatan ini? Mungkin ada refleksi yang muncul dari ide-ide ini, gitu Pak Fajar? Yang jelas begini Bu ya, setelah cerita ini tadi, saya merasa lebih optimis, terus setelah mempertimbangkan hal-hal tadi, mungkin ada perubahan dalam pengelolaan kelas saya gitu Bu ya. Terus saya harus tidak terlalu fokus untuk dalam proses belajarnya si siswa saya tadi ya, tidak menuntut hasil akhirnya harus baik. Bagaimana saya akan memberikan motivasi, kemudian ada perubahan kecil pun saya apa itu namanya, akan saya kasih apresiasi gitu Bu, agar dia kembali termotivasi, timbul rasa percaya dirinya seperti itu Bu. Ya, saya sangat setuju sekali ya Pak Fajar. Yang penting berani mencoba dulu ya Pak ya. Ya Pak, terkadang Iya. kita itu memang sering sekali terjebak dalam harapan untuk melihat hasilnya dulu, hasil yang lebih cepat gitu ya Pak Fajar ya. Kira-kira apakah Pak Fajar melihat tantangan lain mungkin yang muncul saat menerapkan pendekatan baru yang Pak Fajar terapkan, yang Pak Fajar akan terapkan tadi? Kalau tantangan ya Bu ya, mungkin Ya, tantangan terbesar yang akan muncul dari siswa tersebut itu bagaimana sih menjaga perhatian siswa agar siswa lain itu tidak merasa dipilih kasih seperti itu bahasanya ya. Saya ya. tidak terlalu fokus pada si siswa A ini, tapi juga bisa Ya, mendampingi siswa yang lain gitu, sehingga iya. terkesannya tidak pilih kasih gitu, bisa seimbang antara siswa A dan siswa yang lainnya. Gitu Bu Ya, ya. itu kekhawatiran yang valid sekali ya Pak Fajar. Khawatir kalau siswa lain akan merasa diabaikan, mungkin gitu ya Pak ya. Ya, mungkin Iya. apakah Pak Fajar sudah memikirkan strategi untuk menjaga keseimbangan itu tadi Pak, antara memberikan perhatian kepada siswa tadi dan kemudian membaginya dengan siswa yang lain gitu Pak? Saya memikirkan strategi yang begini Bu tadi. Apabila siswa yang lain itu mengerjakan siswa yang lain mengerjakan bekerja mandiri itu ini apa itu, saya akan memberi perhatikan lebih dari pada Rina gitu. Ketika mereka bekerja secara mandiri, saya akan memperhatikan Rina, terus kemudian memberikan waktu kepada Rina. Contohnya, ketika istirahat itu saya kasihkan pembelajaran tambahan, itu Bu. Oh, solusi yang sangat cerdas ya Pak Fajar. Dengan memanfaatkan waktu yang ada dengan cara yang bijaksana, itu akan sangat membantu ya Pak Fajar ya. Lalu apakah langkah pertama yang akan Pak Fajar ambil untuk mulai menerapkan perubahan ini Pak kira-kira? Yang pertama saya mungkin akan membuat jadwal mingguan ya Bu ya. Contohnya membuat jadwal mingguan untuk Rina, sehingga beberapa kali seminggu itu saya memberikan bimbingan. Contohnya hari ini Rina belajar untuk abjad gitu, kemudian mengenal suku kata seperti itu. Oh, itu adalah langkah yang sangat positif sekali ya Pak Fajar ya. Dengan fokus pada kemajuan kecil dan perhatian personal, saya sangat yakin nih Pak Fajar akan melihat perkembangan. Nah, apakah Pak Fajar memiliki target
waktu kapan nih akan mengevaluasi hasilnya kira-kira Pak? Ada targetnya apa tidak Pak? Untuk target ya Bu ya, saya pikir dalam Ya, waktu 1 bulan itu cukup Bu ya untuk targetnya. Terus nanti setiap evaluasi ada kemajuan kecil itu saya memberikan pujian untuk si siswa saya itu ya Bu ya. Terus kemudian ya. saya akan mengevaluasi lagi Bu, apakah dalam waktu itu sudah efektif ada kemajuan gitu, ataukah ada yang perlu disesuaikan lagi. Betul, Bu. Ya, bagus sekali ya Pak Fajar ya. Saya sangat percaya Pak Fajar bisa membuat perbedaan yang signifikan dalam belajar siswa tadi ya Pak ya. Mungkin ada hal lain yang ingin dibahas terkait rencana Pak Fajar ini Pak? Mungkin saya perlu mempertimbangkan bagaimana melibatkan orang tua siswa itu Bu ya. Terus Ya, mengetahui progres yang ada di rumah, saya bicarakan progres di sekolah. Jadi ada tindak lanjutnya antara sekolah dan di rumah gitu loh Bu. Terus ya, melibatkan siswa untuk mendukung program yang ada di sekolah. Tidak mungkin kalau di sekolah hanya di sekolah saja Bu ya. Tidak mungkin. Jadi siswa saya itu membutuhkan apa itu namanya dampingan di rumah juga. ya begitu. Ide yang sangat baik ya Pak Fajar, dengan melibatkan orang tua bisa memberikan dukungan tambahan lagi bagi siswa itu. Mungkin apakah Pak Fajar sudah memiliki rencana untuk menghubungi orang tuanya Pak Fajar? Orang tua siswa tadi Pak Fajar? Eh, saya akan apa itu namanya menjadwalkan pertemuan. Kalau untuk tatap muka itu mungkin saya akan menjadwalkan pertemuan. Selain itu juga menggunakan WA itu. Ya, baik, luar WA. biasa sekali ya Pak Fajar. Dengan pendekatan yang komprehensif seperti ini, saya yakin Pak Fajar bisa membantu Rina untuk mencapai potensinya. Itu ya Pak Fajar. Saya sangat mendukung Pak Fajar sepenuhnya ini Pak. Ya, terima kasih banyak atas bimbingannya Bu Murni ya. Saya merasa lebih siap dan termotivasi lagi untuk menghadapi tantangan ini. Sungguhnya saya bingung Bu. Saya bingung dengan bagaimana sudah mencoba berbagai metode dan juga sudah melakukan pendekatan kepada orang tua kok belum ada responnya seperti itu. Ya, siap sama-sama Pak Fajar. Ini sepertinya kapan-kapan kita perlu ngopi gitu ya Pak Kopdar ya, menceritakan tindak lanjut dari ceritanya Pak Fajar. Iya. Siap Bu Murni. Kapan-kapan kalau ada waktu lagi saya ingin berbincang dengan Bu Murni lagi. Ya, siap. Baik, terima kasih Terima kasih juga banyak, Bu sudah Murni. memperkenalkan saya Pak Fajar. Ya, sama-sama. Ya.